Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Tentunya senang sekali saya Arya Kasari kembali hadir menyapa Anda dalam program TVRI Sport. Dan dengan semangat olahraga, hari ini kita akan membahas topik mengenai pembinaan atlet voli kelompok umur di Kota Palembang. Bagaimana proses pembinaan atlet muda di cabang olahraga voli dan juga tentunya target dan harapan ke depan dari Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Kota Palembang. Dan sudah hadir di studio bersama kami, ini merupakan Sekretaris Umum PBVSI Kota Palembang yang juga merupakan seorang pelatih voli yang tentunya sudah berpengalaman dan sudah mengukir prestasi tentunya. Ini dia Coach M. Andianto. Kita sapa terlebih dahulu. Coach, apa kabar Coach? Alhamdulillah baik Mbak. Seger ini ya? Baik ya. Olahraga terus. Pastinya. Itu. Baik, baik. Coach Andi, kita ngobrol mengenai bola voli, cabang olahraga bola voli di Kota Palembang khususnya ya. Sebelum kita lebih dalam nih membahas mengenai bagaimana sih perkembangan dari olahraga bola voli saat ini. Saat ini sebenarnya antusias warga Kota Palembang dengan cabang olahraga bola voli seperti apa? Perkembangan bola voli di Kota Palembang itu khususnya sangat maju pesat Mbak ya. Apalagi ini sudah didukung sekali oleh PBVSI Kota Palembang di bawah kepemimpinan Bapak Aryuda Perdana Kusuma, itu Ketum PBVSI Kota Palembang saat ini, itu sedang menggaungkan kegiatan bola voli untuk kelompok umur usia dini. Nah itu sekarang untuk di Kota Palembang sendiri udah hampir 16 klub binaan yang mengalihkan anak-anak usia dini untuk latih sampai sekarang. Nah ini untuk saat ini menjelang untuk porprov ini perkembangan ini sangat diminatin Mbak. Apalagi bertumbuhnya persiapan porprov 2025 di MUBA nantinya. Nah itu pakai kelompok umur, pada saat ini ada kelompok umur yang berjalan itu di Sekolah Olahraga Sriwijaya Son, di mana itu tempat binaan bola voli untuk di Sumatera Selatan khusus sekolah. Nah saat ini kita bekerja sama dengan Sekolah Olahraga Negeri Son tersebut untuk membangun kegiatan untuk kelompok umur tersebut. Bergabung dengan Kota Palembang seperti itu Mbak. Baik, ini Coach Andi bilang ada 16 klub. Baik, ini untuk usia berapa saja? Berapa? Untuk saat ini karena kita kiblatnya ke pusat, itu ada kelompok umur 17 untuk pusat dan 19 di pusat juga. Tetapi untuk Palembang kita galakin digerakin satu kegiatan kelompok umur yang saat ini 16 dan 22. 16 dan 22. 22 ini orientasinya kita akan persiapan untuk menghadapi Porprov 2025 di MUBA. Dan untuk 16 ini ada klub yang di Palembang sendiri itu KWB di Sematang Borang. Kemungkinan tanggal 12 ini akan tanding kelompok umur di 16 tahun gitu Mbak. Untuk di SON yang kerjasama dengan Kota Palembang ini kelompok umur 2003 karena persiapan untuk Porwil dan PON nantinya Mbak. Jadi Palembang benar-benar berbenah membantu Sumatera Selatan seperti itu. Porwil dan PON tahun? Porwil dan PON di tahun 2028 kalau 2027. Jadi memang ada beberapa kegiatan yang sudah menjadi target dari PBVSI untuk diikuti, yaitu di jangka pendek adalah Porprov di MUBA nanti ya, di 2025 bulan Oktober nanti. Kemudian yang jangka panjangnya adalah Porwil dan PON di 2027 di NTT. Iya benar. Baik. Nah, ini sudah berapa atlet binaan dari 16 klub tadi? Berapa jumlah atlet yang di bawah naungan PBVSI? Kalau atlet itu kan kita ada setiap per klub itu pasti banyak Mbak ya. Dan itu tadi Mbak tadi sempat bicara bagaimana orang tua mensupport hal itu. Karena saat ini olahraga voli itu olahraga rakyat. Banyak minatnya, nomor 2 setelah bola kaki. Ya. Nah itu bola voli untuk di Kota Palembang sendiri yang kelompok umur ini hampir setiap klub itu bisa menampung 40 sampai 50 anak binaan Mbak. Dan itu harus di kolektif dan harus dipilih yang untuk mana yang terbaik dan benar-benar dibina secara struktur. Nah itu yang digalakin seperti di KWB nanti Sematang Borang yang U16 dan kita yang di SON itu umur 23 persiapan yang Porprov tadi itu bergabung Mbak. Kadang-kadang yang masuk di 16 itu bisa juga yang umur 16 bisa ikut di
U22 karena kan gitu. 22 ke bawah Mbak, seperti itu. Oh iya, jadi masih 22 Benar. ke bawah. Iya. Jadi dalam satu klub itu bisa banyak atlet yang sudah Banyak dipersiapkan, tapi ada proses seleksi lagi. Benar. Baik. Nah, kalau untuk proses seleksi sendiri dari PBVSI ini apa nih? Ada apa target untuk proses seleksi atau persyaratan? Persyaratannya itu pasti yang jelas kan udah punya dasar untuk bola volinya, ya kan, volinya yang pasti kita bentuk itu banyak sekali Mbak ya. Yang paling utama itu etika dan attitude itu penting untuk bola voli. Karena ketika kita sudah mencetak suatu atlet, dia punya etika yang bagus, attitude yang bagus terhadap senior ataupun klub tersebut, baik itu kepada pelatih yang seperti itu Mbak. Nah, orientasinya itu pembinaan bola voli untuk di 16 klub Kota Palembang ini nanti akan berkelanjutan di Agustus. Yang tadi yang kita 16, ada lagi 17. Ini per klub Mbak, makanya ketua umum kita sangat mensupport tentang kegiatan ini Pak. Termasuk saya tinggal membuka jalan untuk mereka untuk melakukan kegiatan. Pasti kendalanya nanti biaya, itu seperti itu Mbak. Apapun itu pasti biaya. ada kendala anggaran. Tapi minatnya banyak Pak. Kadang-kadang dia biaya hadiahnya kecil tapi mereka banyak Pak. Dan itu biasanya ya sampai sekarang sih tidak ada yang bicara tentang masalah hadiah, yang penting kita ada jam terbang untuk mereka. Apa yang kita latihin akan muncul satu pertandingan. Pertandingan itu akan memunculkan prestasi. Itulah yang akan membangkitkan Kota Palembang untuk menggalakkan pelatih-pelatih ini untuk melatih secara serius untuk atlet-atletnya seperti itu. Baik, jadi ada proses latih tanding yang memang harus diselenggarakan rutin ya. Benar. Untuk juga melatih serta mungkin 16 klub ini bisa bertemu secara langsung bersilaturahmi seperti Benar, itu. bertemu. Dan itu kita bikin satu setengah kompetisi, di mana setengah kompetisi itu terjadinya per grup-grup. Dari 16 itu bisa menjadi 4 klub. 4 klub untuk bertemu, nanti ada sistem silang, nanti itu yang membuat mereka termotivasi. Yang tadi tidak bertemu dengan A, nanti bisa ketemu dengan A, itu seperti itu Mbak. Baik, itu 16 klub itu khusus Kota Palembang saja? Kota Palembang aja Mbak. Baik, kalau di Provinsi Sumatera Selatan berarti lebih banyak dong ya? Iya. Bicara tentang yang kita bicara usia dini, sebenarnya tahun 2018 saya pernah membentuk satu kegiatan liga juga, itu se-Sumatera Selatan. Hampir sama seperti kita melakukan kegiatan seperti liga Proliga yang ada di Indonesia saat ini. Dan itu di Sumsel khususnya pada saat itu ada klub-klub terbesar dan saya pada saat itu masih membina PBV Pusri pada saat itu, dan ada pembinaan yang Bang Sumsel Bubble untuk Palembang, dan di Sumatera Selatan itu ada lagi Caroline Lubuk Linggau, itu pembinaan juga, salah satunya MUBA, yaitu PPLP MUBA, dan itu ada kegiatan roadshow setiap Sabtu dan Minggu. Jadi kita memperkenalkan ini atlet Sumatera Selatan. Untuk ikut itu pun harus ada step-stepnya Pak, dan itu memang pilihan-pilihan atlet terbaik untuk mereka lakukan. Tapi itu tadi kita banyakkan karena biasa itu kebenturnya pasti masalah biaya, makanya stop pada saat 2019 kebenaran lagi COVID, seperti itu Mbak. Baik, jadi memang karena persoalan anggaran juga sebenarnya sempat terkendala juga dengan anggaran dan COVID pada saat itu. Baik, nah setelah COVID nih, ini kan sudah mulai geliat olahraga dengan berbagai turnamen-turnamen yang diselenggarakan. Ini bagaimana nih persiapan PBVSI untuk mengikuti turnamen-turnamen yang diselenggarakan ini, dan tentunya pastinya ya harus tadi kata Coach Andi bilang menelurkan atlet yang sudah terseleksi betul-betul. Benar. Karena kita kiblatnya di Jakarta, itu PBV terbesar di Sumatera di Indonesia itu ada di kiblatnya Jakarta, di mana kegiatan di Jakarta itu ada event-event yang kelompok umur yang saya bilang tadi ada 17, 19, larinya ke voli, itu makanya banyak atlet-atlet binaan kalau sudah bagus di provinsi masing-masing bahkan kiblatnya ke Jawa, Mbak. Dan itu biasanya ketika anak kita sudah terbang ke Jawa, biasanya Jawa tidak akan melepaskan anak seperti itu aja. Dan itu Palembang harus kita, Sumatera Selatan khususnya, benar-benar membina, tapi memang kita jam terbang kalah karena kegiatan. Kegiatan yang liga ini harusnya kita galakin untuk supaya apa? Berkembang, Pak. Dan berkembang itu munculkan atlet, karena kita kekurangan kegiatan, akhirnya banyak atlet-atlet yang tidak bisa ikut untuk kegiatan tersebut, tidak memunculkan atlet yang bagus. Sayang dong. Sayang, itu yang kita. Nah, untuk saat ini Kota Palembang melakukan kegiatan itu untuk mencari atlet seperti itu, Mbak. Sayang kan kalau tidak dibuat satu sistem yang untuk membangun anak latihan setiap hari, setiap bulan, tapi tidak ada event kan sayang. Larinya ikut event ke Jawa. Saat ini kita sangat untuk tahun ini
Sumatera Selatan ini masih kalah dengan Lampung. Itu yang kita lihat, yang sedihnya itu karena ya itu tadi, Sumatera Selatan kurang bergerak untuk melakukan kegiatan liga kelompok umur. Sementara orang sudah melakukan kegiatan kelompok umur, patokannya ke Jawa, Mbak, seperti itu. Baik. Jadi saat itu yang Mbak bilang tadi bagaimana untuk PBSI untuk melakukan, ya berarti kita menggunakan suatu sistem, membuat suatu kegiatan, setelah kita itu review per 3 bulan, per 6 bulan, baru setahun, baru kita munculkan atlet seperti itu, Mbak. Baik, nah mungkin solusinya bisa menggandeng apa ya, pihak sponsor seperti itu? Coach? Iya. Kalau saat ini sponsor terbesar itu masih dipegang Pusri sama Bang Sumsel Bubble saat ini, apalagi Pro Liga kan udah bukan hal baru untuk ini, dan memang Bang Sumsel itu untuk membantu untuk atlet-atlet yang punya prestasi dalam voli, bukan voli aja untuk Bang Sumsel sebenarnya sih, Mbak. Nah, cuman saat ini ya kita bilang tadi, karena kita baru menggerakkan dan kita sekarang melihat jam terbang kita untuk Porprov saat ini yang sangat dekat, dan itu kita lakukan liga ini untuk kompetitif setiap bulan di akhir bulan. Jadi setelah 1 bulan akhir bulan kita lakukan review kembali, di bulan berikutnya kita tanding lagi, berlanjut seperti itu sampai menjelang Porprov. Itu yang kita lakukan saat ini, Mbak. Baik. Untuk Nah, PBSI Kota kita Palembang. ngebahas masalah yang terdekat nih ya, kompetisi yang terdekat adalah Porprov di MUBA. Ini persiapannya sudah sejauh mana? Kira-kira akan ada berapa klub yang dikerahkan gitu untuk Porprov, dan juga targetnya nih? Iya. Untuk klub yang ini, yang saya bilang tadi 16 klub ini saat ini sudah uji tanding. Udah mulai di bulan ini, udah masuk bulan kedua. Berarti kita tadi Maret kemarin udah bulan ketiga, liga namanya liga voli reguler. Itu udah melakukan sampai bulan Juli, Pak. Karena kita stop nanti TC langsung panggilan di Agustus, mulai TC penuh untuk atlet-atlet yang kita panggil untuk persiapan Porprov. Targetnya udah jelas pasti emas. Oke, kalau Palembang memang ini ya, udah prepare banget ya, dengan adanya liga voli reguler gitu, Pak. Itu yang kerjasama saya bilang tadi, klub-klub Kota Palembang, PBVSI Kota Palembang kerjasama dengan Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya tersebut, ya. Setiap akhir bulan, seperti itu, Pak. Baik, sebenarnya apa sih tantangan terbesar nih dari PBVSI ini dalam menyelenggarakan liga kelompok umur di cabang olahraga ini? Tantangan itu yang jelas banyak sekali sih, Mbak, ya, karena kita kan harus menghidupkan 16 klub tersebut ya, dan kita harus memilih di antara pemain dari 16 klub tersebut dari baik yang terbaik. Benar kan, Mbak? Sementara itu nanti untuk bawa timnya pun harus pelatih yang sudah punya kemampuan, jam terbang yang bagus, supaya target kita tercapai. Dan itu pasti ada teamwork juga disupport dari PBSI Kota Palembang. Makanya untuk ketua umum kita ini yang Bapak Aryuda Perdana Kusuma ini benar-benar kita disupport oleh beliau untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini, baik itu non teknis maupun teknis, seperti baik pun administrasi juga. Yang jelas tantangannya itu yang pasti akan terbentur dengan klub-klub yang ambisinya untuk menang semua. Itu kita sebagai penengahnya aja seperti Mbak. Dan kita memang kompetitif, memberikan suatu peluang setiap atlet yang berprestasi pasti akan kita tarik, Mbak. Dan kita bawa dengan pelatih yang punya kualitas tersebut. Baik, wah luar biasa Coach Andi. Kita nanti akan ngobrol lagi nih dengan hal-hal yang lebih seru juga. Baik, namun kita jeda sebentar. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam TVRI Sport. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jaya. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan Bergizi Gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju.
TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. TVRI Sumatera Selatan telah bersiaran di satelit Telkom 4, sehingga dapat dinikmati seluruh masyarakat Sumatera Selatan hingga ke pelosok daerah. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam TVRI Sport. Tentunya kami masih membahas mengenai tema pembinaan atlet voli kelompok umur, khususnya di Kota Palembang. Dan dengan narasumber kita, Sekretaris Umum PBVSI Kota Palembang yang juga merupakan pelatih voli Kota Palembang, Coach M. Andianto. Dan Coach, kita ngelanjutin nih obrolan kita yang tadi mengenai pembinaan. Baik. Yang katakanlah seperti Coach katakan tadi terbilang stagnan ya. Iya, benar. Kemudian itu dari segi pembinaan, kemudian berbagai kegiatan latih tanding yang minim. Benar. Sehingga apa ya? Kita terkalahkan gitu, dengan Lampung aja kalah gitu. Benar, ya. Nah, benar. Ini gimana solusinya Coach dari PBVSI agar ya paling tidak kita bisa menelurkan atlet-atlet yang memang betul-betul kita bisa banggakan dan berpotensi untuk ke kancah nasional maupun internasional. Benar. Nih gimana nih Coach? Kembali lagi Mbak, yang saya bilang tadi untuk PBVSI Kota Palembang itu sudah lagi giat-giatnya mengganang-ganangkan Liga Voli Usia Dini yang saya bilang tadi, dan saat ini sudah bergulir dan itu akan insya Allah akan berkontinu sampai 2027 menjelang Porwil PON. Jadi ini untuk apa? Uji tanding tersebut akan berjalan. Iya. Nah, ketika itu berjalan, maka kegiatan-kegiatan di klub-klub untuk berlatih, untuk memotivasi anak-anak itu untuk terus memotivasi mereka dengan nanti ada jam yang akan mereka ikuti. Iya. Uji tanding tersebut yaitu tadi yang pakai kelompok umur. Baik. Kalau kelompok umur itu sudah berjalan, di setiap klub kan ada anak-anak yang umurnya 20 ke bawah semua saat ini. Iya. Termasuk Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu sekarang sudah ada tumbuh PTBA, itu PTBA yang sudah aktif dan mengikuti Livoli terakhir kemarin. Dan memang sempat tembus 8 besar kalau nggak salah. Dan kita kalah dengan Jawa Barat. Nah, itu satu potensi yang bagus kan. Kenapa itu dilakukan? Ya itu tadi, Pak. Karena kita mempunyai kiblat, ada agenda tersendiri ya di Jawa, yang mana diundang seluruh PBV di Indonesia yang punya pembinaan. Dan itu pasti tergantung yang saya bilang tadi, kita butuh support dari para sponsor ketika kita melakukan pembinaan. Nah, pembinaan balik ke Kota Palembang itu dari 16 klub yang ada, itu dengan adanya kegiatan ini dilirik setiap klub-klub yang melihat, karena potensi anak itu kadang-kadang berbeda-beda, apalagi klub 1 berbeda dengan klub 2. Ada yang butuh 2, ada yang di klub 1 lagi yang kita bisa ambil. Nah itu dia biasanya dikerjasamain dengan
pembinaan-pembinaan yang punya anggaran tersendiri yang membutuhkan atletnya untuk mensupport tim tersebut, seperti itu, Mbak. Baik, jadi kalau untuk dari tim atau klub itu sendiri sudah terseleksi dari klub. Benar. Kemudian dari PBVSI ada lagi sistem atau tahapan seleksi tersendiri yang menjadi target dari PBVSI. Ya. Kalau PBVSI itu rata-rata kan kita sebagai penengah dan pengurus. Jadi kita melihat setiap yang kita rangkul klub-klub tersebut, baru kita ambil anak-anak yang sudah punya potensi, kita jadikan satu mewakili PBVSI Kota Palembang, seperti itu, Mbak. Dan kita pasti akan mensupport setiap klub-klub tersebut, event apapun yang mereka buat, asalkan itu pakai kelompok umur sehingga kita bisa memilih. Karena jangka panjang itu perlu. Kalau saat ini kita tidak melakukan kegiatan seperti itu, maka pertumbuhan atlet di Kota Palembang, khususnya pembinaan, itu tidak akan berkembang, seperti itu, Mbak. Itu yang membuat kita ketinggalan jauh dengan daerah provinsi-provinsi lain, seperti itu, Mbak. Kira-kira akan bisa nggak ngejar nih dengan provinsi lain? Saya kira, kalau coach kan sebagai pelatih nih, benar, pasti lebih bisa melihat potensi-potensi yang sudah tumbuh nih di Palembang. Iya, berkaca dengan pengalaman yang ada, dengan kegiatan-kegiatan ini, justru ini akan seperti Mbak tanyakan tadi, apakah bisa kita? Insya Allah kan bisa, asal kita benar melakukan sistem yang benar dan kegiatan yang benar, dan memang disupport dari semua aspek, dari masyarakat, dari anaknya, orang tua, dan klub-klub tersebut. Kalau kita sudah berpikirnya kerjasamanya yang bagus, insya Allah target kita akan tercapai, seperti itu, Pak. Dan PBVSI Kota Palembang 100% mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, seperti itu, Mbak. Pastinya ya. Pastinya. Karena memang bola voli ini termasuk olahraga yang merakyat sekali. Benar, ya. Olahraga merakyat sekali. Karena setiap kampung gitu kan, pertandingan antar kampung. Iya, istilahnya tarkam, Mbak, ya, seperti tarkam, itu. Iya, tarkam. Masih sering kita lihat seperti benar. itu kan. Itu nilai plusnya, Mbak. Itu dari nilai kegiatan-kegiatan itu biasanya masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan PBVSI, ini anak-anak yang punya keahlian pasti diambil orang, Pak. Dan itu mereka mendapatkan keuntungan tersendiri dari hasil jeripaya mereka latihan, dinilai oleh orang dan akan dibayar, seperti itu, namanya tarkam, Mbak, seperti itu. Iya. Baik. Nah, kalau support dari pemerintah sendiri sejauh ini gimana nih, Coach Andi? Untuk dari pemerintah, sebenarnya mereka pemerintah sendiri sebenarnya sudah punya anggaran tersendiri, Pak, ya, untuk kita berlarinya ke PBVSI cabang-cabang masing-masing. Setiap itu kan ada kabupaten, 17 kabupaten kota, itu disupport dari pemerintah. Dan itu biasanya ada pengurus PBSI Sumatera Selatan yang saat ini masih dipimpin oleh Kapolda kan, Sumatera Selatan, dan itu selalu mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di setiap kabupaten dan kota. Tinggal bagaimana pengurus-pengurus kabupaten kota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan yang tersistem dan sistematis, seperti itu, Mbak. Makanya saya bilang tadi, pembinaan voli di liga kelompok umur ini sangat menguntungkan atau sangat bagus untuk jangka panjangnya, serta membangun pembentukan pembinaan yang ada di klub-klub Sumatera Selatan khususnya, seperti itu, Mbak. Baik. Nah, ini kan juga ada target yang jangka panjang yang menjadi kompetisi besar juga untuk bola voli, ya. Tadi Porwil dan PON. Nah, ini gimana nih persiapan dari PBSI Kota Palembang? Kira-kira akan seperti apakah dan sejauh mana sudah persiapannya tadi, Coach? Iya. Untuk saat ini, Mbak, mungkin tahun kemarin kami bawa tim Porwil Sumatera Selatan, ya, di Riau, itu untuk putri ternyata alhamdulillah lolos PON kemarin, Pak, di Medan. Dan tapi untuk saat pas PON di Medan kita tidak masuk nomor karena memang grupnya kalau biasanya itu grup neraka, Mbak, ya. Juara-juara di Jawa itu DKI, Jawa Barat, dan Jatim itu lawan terbesar untuk klub Sumatera Selatan. Tapi alhamdulillah kita bisa tembus untuk wilayah untuk Sumatera, satu-satunya bisa masuk ke PON tersebut, Mbak. Nah, target kita saat ini mungkin dengan adanya kegiatan-kegiatan yang tarkam ataupun liga itu membentuk secara tidak langsung mental ataupun segi keahlian untuk mereka uji tanding. Nah, di situ mereka akan mendapatkan ilmu yang lebih, sehingga kita pada saat kita penyeleksian sudah bisa melihat dari klub-klub tersebut sudah anak binaan yang akan kita ambil, seperti itu, Mbak. Wow, luar biasa, ya. Nah, Coach Andi, satu lagi nih, kira-kira harapan Coach Andi untuk PBVSI dan juga atlet-atlet voli di Kota Palembang ini? Ya, untuk harapan kami dari PBVSI Kota Palembang sangat mengharapkan ke pengurusan nanti di pengurusan PBSI Sumatera Selatan nantinya, dengan adanya kegiatan ini moga-moga kita disupport secara full dan secara keseluruhan untuk pembinaan atletnya,
baik itu pelatihnya, supaya terjadi kerjasama atau komunikasi yang baik sehingga kita bisa mencapai tujuan yang sama, yaitu membawa PBVSI Sumatera Selatan untuk jaya selalu seperti itu, Mbak. Amin, jaya, 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 jaya. Pokoknya untuk cabang olahraga bola voli Kota Palembang, kita juga berharap pastinya bisa menorehkan prestasi-prestasi yang luar biasa, baik tidak hanya lokal ya, Pak Candi, baik nasional maupun internasional. Iya, benar. Sekali lagi 30 menit sudah tidak terasa, Pak Candi, obrolan kita. Baik, terima kasih atas kehadirannya di TVRI Sport hari ini. Salam buat kawan-kawan dan semangat terus untuk berlatih, Coach ya. Pemirsa, akhirnya saya Arya Kasari mewakili kerabat kerja TVRI Sport undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Terima kasih, Coach.